Baca ya. Baik, Pak. Ya, silakan Mbak Ariska dan Mbak Dena kita menyiapkan, tapi kita mulai dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Terus kalian di pagi ini mari kita mulai dengan niatan ikhlas kita tanpa dibarengi dengan niatan-niatan yang lain, paksaan-paksaan yang lain ya. Kita semata-mata untuk mencari ridha Allah dan mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita datang di ruangan ini dalam rangka untuk itu, maka tidak ada kata menyesal, tidak ada kata yang tidak bersabar ya. Mbak Rizka dan Mbak Nagita silakan menyiapkan presentasi dan kita coba cermati proposal yang dibuat oleh beliau berdua. Nanti kita coba berikan masukan jika memang perlu. Jika ada bagus ya kita ambil bagian bagusnya untuk kita bisa tirukan ya, bisa ambil bagian di situ. Itu saya kira ini sudah jam 8 ya, hampir jam 8. Nanti kita seperlunya saja presentasinya, yang memang butuh penekanan ditekankan apa yang paling penting dari situ, yang data-data yang akan diambil apa, kemudian analisisnya apa, sehingga nanti kita akan mencoba bersama untuk mendalaminya. Silakan Mbak Eriska dan Mbak Dina kita. Presensi di OJW sudah saya buka ya. Mungkin semua perlu buka kamera deh, biar saya ambil juga gambarnya ya untuk presensi atau untuk laporan kuliah. Silakan Mbak Dina kita, dimulai boleh. Ya, baik, Pak. Saya izin share screen. Monggo. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sukarmin dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan proposal evaluasi program pendidikan dengan judul penggunaan laboratorium fisika di SMA Negeri 1 Kediri selama pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Pada bab 1, pada pendahuluan, ini dibacakan atau tidak ya Pak? Poin-poinnya aja Mbak, poin-poinnya aja yang latar belakangnya apa aja yang mendasari. Ya. Latar belakangnya yang mendasari yaitu diberlakukannya PTM atau pembelajaran tatap muka pada tahun 2021 di SMA Negeri 1 Kediri khususnya, dengan membagi 2 shift setiap angkatan untuk mengikuti pembelajaran, yaitu dengan dibagi hari Senin, Rabu, Jumat, dan yang kedua dibagi hari Selasa, Kamis, Sabtu. Sekolah dimulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 siang. Kemudian selain itu, penggunaan laboratorium pada masa pandemi khususnya pada pembelajaran tatap muka dibatasi dengan guru membawa peralatan laboratorium ke kelasnya. Kemudian evaluasi dilakukan untuk melihat keefektivitasannya. Lalu pada rumusan masalah, ini yang pertama, bagaimana kelengkapan serta kondisi sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMA Negeri 1 Kediri dengan ketetapan standar laboratorium IPA oleh Permendiknas. Yang kedua, bagaimana penggunaan laboratorium fisika selama pembelajaran tatap muka pada masa pandemi sebagai proses kegiatan pembelajaran praktikum berdasarkan kurikulum sekolah di SMA Negeri 1 Kediri. Lalu tujuan evaluasinya yang pertama yaitu mengevaluasi sarana dan prasarana laboratorium fisika disesuaikan dengan ketetapan standar laboratorium fisika oleh Permendiknas di SMA Negeri 1 Kediri. Yang kedua yaitu mengevaluasi penggunaan laboratorium fisika selama pembelajaran tatap muka pada masa pandemi sebagai proses kegiatan praktikum disesuaikan dengan kurikulum sekolah di SMA Negeri 1 Kediri. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, dapat digunakan
sebagai pengambilan kebijakan bagi pihak sekolah terkait untuk upaya perbaikan dan pengembangan laboratorium fisika berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah melalui kegiatan praktikum fisika di SMA Negeri 1 Kediri. Kedua, dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam pemberdayaan dan pengembangan laboratorium fisika di SMA Negeri 1 Kediri. Yang selanjutnya bab 2 kajian pustakanya, yaitu pada kajian teori yang pertama ada pengertian evaluasi. Ini dibaca poinnya Pak atau Ya. langsung? Monggo, mau dibaca poin-poinnya atau mau langsung juga boleh. Iya, saya langsung aja ya Pak. Ya. Setelah pengertian tentang evaluasi, kemudian ini ada tujuan utama evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. Sebentar Pak, sebentar. Tadi masalah yang diangkat ada berapa? 2 Pak. 2. Coba ke atas dulu, ke atas. Tadi kelewatan saya. Yang di masalah tadi. Saya lihat dulu. Oke. Rumuskan masalah. Tanpa identifikasi ya. Karena kan sudah teridentifikasi di atas, betul. Oke. Ungkapkan juga bagaimana penggunaan. Ya, terus. Ya, lalu yang kedua, kajian teori yang pertama tadi tentang pengertian evaluasi, yang kedua model riset evaluasi. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu model evaluasi STIC. Model ini memberikan metode yang sistematis untuk mengevaluasi program pendidikan SMA Negeri 1 Kediri. Ditinjau dari pendekatannya, model STIC dianggap efisien karena evaluasi diarahkan untuk pengambilan keputusan dan prosesnya terfokus pada aspek tertentu yang terkait dengan program yang sedang berjalan. Model STIC pada prinsipnya sama dengan model-model evaluasi yang lainnya, yaitu usaha membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang ditargetkan. Dengan kata lain, membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian kajian teori yang ketiga yaitu hakikat fisika, lalu pembelajaran fisika, kemudian pengertian laboratorium, serta kurikulum sekolah, dan visi misi serta tujuan dari SMA Negeri 1 Kediri. Kemudian penelitian yang relevan yaitu yang pertama penelitian oleh Media Fitri dengan judul deskripsi evaluasi penggunaan laboratorium IPA berbasis kurikulum sekolah di SMP Negeri 1 Kajuwaran Kabupaten Magelang, program studi pendidikan fisika sebagai upaya kajian relevansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sarana dan prasarana laboratorium IPA sebagai pendukung kegiatan praktikum IPA fisika di SMP Negeri 1 Kajuwaran Kabupaten Magelang berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi memiliki presentasi kesesuaian dengan standar keseluruhan Permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana laboratorium IPA yang termasuk dalam kategori sesuai sekali atau SS yang sebesar 86,37%. Kemudian penelitian yang kedua oleh Retna Sundari dengan judul deskripsi evaluasi pemanfaatan laboratorium dalam pembelajaran biologi di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Sleman. Program studi pendidikan biologi sebagai upaya kajian relevansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kegiatan laboratorium cukup tinggi dengan jawaban responden sebesar 80% serta dukungan hasil wawancara. Kemudian sarana prasarana laboratorium berada pada kategori cukup lengkap sebesar 57,30%. Kemudian pengelolaan laboratorium menunjukkan presentasi sebesar 55% yang berada pada kategori cukup efektif. Kemudian pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan laboratorium pada kategori cukup efektif presentasi sebesar 5,71%. Yang berarti pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki laboratorium di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Sleman ini sudah cukup baik. Selanjutnya pada kerangka berpikir, penelitian ini difokuskan pada evaluasi penggunaan laboratorium fisika mengenai kelengkapan serta kondisi sarana dan prasarana laboratorium fisika di SMA Negeri 1 Kediri.
berdasarkan permasalahan penelitian dan landasan teori serta deskripsi program, dibangun suatu kerangka acuan yang melibatkan 3 komponen evaluasi model stage. Ketiga komponen evaluasi tersebut, yaitu yang pertama, pada komponen attention, evaluasi masukan berisi tentang analisis persoalan yang berhubungan dengan kondisi apa yang ada sebelum program diimplementasikan dan faktor apa yang diperkirakan akan mempengaruhi, oleh Kaufman dan Thomas 1980 halaman 123. Langsung saja. Evaluasi program masukan berorientasi pada suatu program yang dapat dicapai dan apa yang diinginkan. Subkomponen yang menjadi fokus dalam mengevaluasi masukan program pendidikan penggunaan laboratorium terdiri dari yang pertama yaitu sarana dan prasarana, kemudian yang kedua guru fisika, dan yang ketiga kurikulum. Kemudian pada komponen transaksinya yaitu aspeknya yang menjadi fokus penelitian, pelaksanaan praktikum yang berjalan dengan baik, kemudian tingginya partisipasi siswa dalam pelaksanaan praktikum, serta terjadinya hubungan antar pribadi yang baik dalam proses praktikum. Kemudian pada komponen outcome, ini membatasi pada bagian-bagian yang dapat dijangkau khususnya pada siswa mampu mengembangkan sikap ilmiah melalui praktikum. Penelitian ini diukur dengan menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Kemudian selanjutnya pada bab 3, tempat dan waktu evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kediri. Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan Maret 2022. Sedangkan penyusunan laporan dilakukan sejak awal penelitian. Kemudian pada metode evaluasi, memakai evaluasi metode pengumpulan data. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket, observasi, dokumen, dan wawancara. Kemudian aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah aspek antecedent. Untuk mengumpulkan data tentang penggunaan laboratorium, maka dilakukan dengan cara wawancara dengan kepala laboratorium atau guru fisika. Sedangkan untuk mengumpulkan data tentang ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan praktikum juga digunakan instrumen pedoman observasi tentang kesiapan bahan dan alat, kesiapan fasilitas ruangan dengan cara membutuhkan tanda cek pada salah satu pernyataan yang tersedia. Kemudian pada aspek transaksinya, untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan praktikum yang dilaksanakan, yaitu guru, partisipasi siswa, dan hubungan antar pribadi yang digunakan adalah dalam lembar observasi. Kemudian pada aspek outcome, untuk mengetahui perkembangan sikap ilmiah siswa, digunakan skala penilaian siswa menyangkut aspek akhlak siswa. Selanjutnya pada sumber data, sumber datanya diperoleh dari guru mata pelajaran fisika atau kepala laboratorium, dokumen atau autentik, dan seluruh siswa 11 IPA 3 untuk mengumpulkan data mengenai kelengkapan sarana dan prasarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, dan sumber belajar lainnya, serta penggunaan laboratorium fisika berbasis kurikulum sekolah. Kemudian pada instrumen penelitiannya, yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi serta angket atau kuesioner. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Sudah Pak, sekian dari saya. Apabila ada saran serta masukan, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu untuk presentasi yang pertama ini. Ke depan Mbak, ke halaman muka judulnya tadi apa ya? Coba di-share ke depan, ke halaman muka. Nah, evaluasi program pendidikan penggunaan laboratorium fisika di SMA Negeri 1 Kediri selama pembelajaran tatap muka pada masa pandemi. Jadi ada proses tatap muka ya Mbak ya, di situasi pandemi ya.
Iya Pak, ada. Oke. Silakan Mbak Mas yang mungkin ada mirip-mirip proposalnya gitu, kemudian pengen menanyakan atau memberikan saran dari proposal yang dibuat oleh Mbak Denagita. Ada? Kalau teman-teman sudah menulis proposalnya pasti ngerti ininya ya, celah-celahnya bagaimana gitu yang bisa diberikan masukannya. Kecuali kalau belum pada nulis sehingga blank kan belum tahu bagaimana ininya apa itu cara memasang men-setting ya. Silakan Mas Gayo. Ya, terima kasih Pak. Mungkin tadi saya nyimaknya di akhir-akhir sih Pak. Mungkin tadi yang mungkin ini saya sekalian tanya ya Pak tadi mungkin terkait tempat dan waktu tadi mungkin agar lebih mudah juga mungkin dibuat tabel. Jadi ada apa ya? Ada planning gitu. Mungkin bulan apa observasi, bulan apa mungkin pembuatan perancangan proposal dan sebagainya gitu. Terus terkait tadi pendekatan penelitian tadi kan dari Mbak Denagita kan tadi udah ada mungkin untuk sumber datanya diambil dari wawancara dan apa ya tadi wawancara dan apa gitu karena mungkin dijelaskan juga gitu pendekatan penelitian yang diambil dari evaluasi ini tuh menggunakan penelitian apa gitu. Mungkin yang tadi di akhir yang saya kritisi terkait itu sih Pak. Mungkin Oke, itu. jadi ya. Terima kasih Mas Gayo. Jadi dikasih pendekatan dan juga waktunya ya, waktu penelitian atau waktu evaluasi mungkin Mbak Denagita ya. Waktunya kapan akan dievaluasi itu? Kasih biasanya tempat dan waktu itu dikasih tabelnya nanti. Waktunya tinggal memberi tabel saja ya. Nah, dibuat Ya, tabel. Pak. Terima kasih. Bagus, saya kira itu usulan dari Mas Gayo. Kemudian di dalam metode evaluasi itu dengan model evaluasinya itu pakai model apa gitu. Ya, tapi ini sebenarnya walaupun tidak menyebutkan model tapi sudah ada sih ya teknik untuk pengambil data, teknik untuk tapi tadi disebutkan di awal dia menggunakan model evaluasi apa tadi Mbak Denagita? Model stack Pak. Stack ya. Iya. Yang kemudian ada tiga poin yang menjadi apa langkah di dalam mengevaluasi gitu. Ya itu gini. Yang lain dulu coba ada yang berikan masukan. Itu Mas Gayo ya kira ya. Oke lah masukannya cukup bagus ya. Yang lain? Ada yang lain? Tentang rencana penelitiannya Mbak Denagita. Mbak Denagita mengasal dari Kediri ya? Iya Pak. Kalau Eriska mana Eriska? Kalau Eriska saya kurang tahu Pak. Eriska, bergabunglah. Iya Pak, Eriska asal mana? dari Banjarnegara Pak. Banjarnegara ya. Sepertinya kemarin saya ke Banjarnegara lewat itu. Eriska kira-kira kalau misalnya melakukan penelitian ini seperti ini itu di mana kira-kira? Mungkin enggak? Kalau Denagita kan di SMA Kediri ya, mungkin SMA asal Mbak Denagita ya? Bukan? Bagaimana Pak? SMA asal Mbak Denagita? Iya, SMA asal saya Pak. Kalau Eriska, asal SMA-nya mana? Banjarnegara? Saya SMA 1 Bawang Pak. Bawang ya? Ya, tapi saya penelitiannya itu di SMA 1 Karangkobar. Karangkobar.
Oke. Artinya ada ya tempat-tempat yang memungkinkan kita untuk melakukan penelitian ya. Di Banjarnegara itu relatif bagus itu perkembangan pendidikannya menurut saya, karena kemarin saya ketemu dengan beberapa kepala sekolah dan juga inovasi-inovasi di sana cukup bagus ya. Ada sekolah yang dia bisa meraih hibah dari pemerintah itu per tahunnya 75 juta. SD berarti dia itu, sekolah SD ya. Nah, kemudian ini bukan hibah DAK ya, dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan sekolah. Cukup bagus saya kira ya. Nah, ini hibah dari kompetisi. Hibah kompetisi itu berarti mengajukan proposal, kemudian diseleksi oleh Kemendikbud, kemudian dia mendapatkan hibah itu selama 3 tahun dari masing-masing 75 juta. Nah, itu konon kabarnya itu sangat baik untuk kegiatan melengkapi di sekolah, kegiatan sekolah. Nah, itu yang demikian itu bisa dievaluasi Mbak Rizka ya. Sayang kemarin saya tidak menanyakan itu tempatnya di mana, karena saya lupa ya menanyakan. Hanya waktu itu presentasi aja gitu dari teman-teman di Banjarnegara. Kebetulan saya diundang di sebuah pertemuan di Purwokerto ya. Di Purwokerto, kemudian yang datang itu dari Banjarnegara, dari Cilacap, dari Banyumas, dari beberapa sekitar ya. Kira-kira se-ekskarsidenan Banyumas lah yang datang waktu itu. Dan dia menyampaikan kondisi di daerahnya, masih berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran plus sarana pendukung. Nah, menurut itu sebenarnya bagus banget itu data-data itu untuk kita gunakan untuk evaluasi sebenarnya. Cuma saya nggak kepikiran waktu itu ya, bahwa itu bisa saya pakai untuk teman-teman yang asal di situ gitu. Program-programnya kan jadi evaluasi Mbak. Jadi misalnya saya tahu ya katakanlah misalnya di SMA Bawang atau di SMA mana tadi Mbak dari penelitiannya di Karangkobar, Pak. Karangkobar misalnya ada berita. Tapi kemarin Karangkobar kok sepertinya tidak tersebutkannya nama itu ya di diskusi itu. Itu bagus ya untuk melihat apakah program-program yang dilakukan itu berhasil atau tidak, di mana dan bagaimana itu kan perlu dilihat oleh kita ya sebenarnya sebagai seorang calon guru, sebagai seorang peneliti dari sebuah institusi kampus yang menurut mereka baik ya. Oke, kembali ke proposalnya Mbak Dita kita ya. Saya memberikan tanggapan yang pertama, penelitian yang relevan di bab 2 itu pertama saya apresiasi ya, Anda berarti membaca penelitian orang lain kan, ada penelitian ini itu gitu, ada banyak tadi yang disampaikan ya. Boleh Mbak digeser di bab 2 tadi? Oke. Ada berapa itu Mbak yang penelitian relevan? Ada 2 Pak. 2 ya, ini baru 2, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi ya. Iya, baik Pak. Tapi tempatnya tidak di sini. Jadi penelitian relevan itu sekarang sudah direvisi ya, pedoman penyusun proposal itu, terutama UNS baik S1 maupun S2, dan juga semestinya begitu, itu tidak ditempatkan di subbab sendiri, tetapi dia masuk di seluruh bab yang memungkinkan adanya pendukung dari penelitian relevan. Misalnya di latar belakang. Latar belakang kan butuh kan informasi yang pernah dilakukan orang, nah gitu kan. Nah kita bisa mengambilnya itu untuk mendukung alasan mengapa Anda meneliti, mengobservasi laboratorium. Gitu ya, Mbak gitu ya. Itu ditaruh di depan, di latar belakang boleh. Kemudian yang kedua, akan sangat bagus nanti kalau penelitian orang lain ini digunakan untuk membahas temuan Anda di bab 4 nanti ya, di bab 4 nanti ketika sudah Anda menemukan hasilnya. Nah, jadi agar apa? Agar
Anda atau temuan Anda nanti itu tampak apa ya? Tampak kelebihannya gitu. Jadi saya punya kelebihan loh dibanding penelitian yang lain, walaupun tidak menafikan penelitian orang lain. Jadi fungsinya bukan kemudian untuk menjelekkan yang lain, enggak. Anda unggul di bagian mana? Penelitiannya Mbak Media Fitrih ini di mana yang diunggulkan? Kemudian mungkin ada dukungan dari Media Fitrih ini bagian mana yang mendukung penelitian Anda. Itu dijelaskan di situ nanti. Itulah fungsi dari pembahasan. Di pembahasan itu adalah sebenarnya Anda ingin mengelu-elukan dapatan kita atau hasil kita di bab 4 nanti ya. Ini kan belum gampang yang proposal kan. Nanti untuk penelitian relevan ini bisa Anda simpan dulu. Jika memang diperlukan untuk dimunculkan di background, silahkan ya di depan ya di bab 1 di background untuk memberikan dukungan pada alasan mengapa Anda meneliti gitu kan. Nah, nanti disimpan untuk kemudian dipakai membahas di bab 4. Nah, membahas itu gini, kalian masukkan ya, nanti teman-teman kalau akan mendapatkan data kemudian dibahas di bab 4. Membahas itu tidak sekedar ini sesuai dan tidak sesuai dengan teman siapa, tidak. Atau seringkali mahasiswa membahas itu hanya membahas apa yang dia temukan saja. Nah, itu tidak begitu. Jadi bukan hanya mengulang dapatannya, misalnya kondisi atau keadaan laboratorium di SMA Negeri 1 Kediri demikian-demikian, secara operasional lakukan demikian-demikian, kemudian ada kekurangan demikian-demikian, implementasi di lapangan demikian dan outputnya demikian-demikian. Nah, bukan sekedar menampilkan data itu, tetapi harus dibahas dengan temuan-temuan orang lain, bagaimana di tempat lain, bagaimana temuan evaluasi di tempat lain, untuk kemudian dipadukan atau disandingkan gitu, sehingga nanti ada semacam orang melihat, oh ternyata yang di SMA Kediri itu ini ya unggulannya, atau di sini ya kekurangannya. Nah, sehingga kita tampak ya antara, meskipun tidak kemudian menunjukkan kekurangan ya, ini aib kita kan menunjukkan kekurangan, kecuali kalau itu evaluasi pribadi ya, self evaluation itu boleh, menunjukkan kekurangan diri sendiri itu boleh. Tapi kalau Anda orang lain dari situ kemudian tidak bermaksud mengadakan self evaluation, ya Anda harus tidak terlalu vulgar menunjukkan kekurangannya, gitu ya. Nah, kecuali di minta sekolah, kalau itu nanti script research, jadi risetnya khusus gitu, kemudian evaluasi dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mencari kelemahan-kelemahan yang ada di dalam program kita, nah itu boleh ya. Memang ya dicari kelemahannya, kurangannya apa, itu adalah penelitian khusus ya. Tapi ini kan tidak, ini kan ingin melihat, mengevaluasi program yang dilakukan oleh sebuah sekolah. Namun yang sifatnya memberikan saran atas hasil temuan itu boleh-boleh saja. Nama juga evaluasi kan. Evaluasi itu kan tujuannya untuk memberikan memberikan, menggambarkan, mendeskripsikan sungguhnya program itu sudah mencapai tujuan atau belum gitu kan. Nah, boleh nanti ya. Itu di pembahasan nanti silakan Mbak Dina kita bisa. Nanti kalau udah penelitian loh, ini kan baru proposal dan ini merupakan hasil dari mata kuliah ini. Tapi kan bukan tidak mungkin nanti ini menjadi bagian penelitian Anda ketika Anda skripsi. Kemarin Bu Elvin kan menyampaikan ke kita bahwa karena beliau sebagai koordinator skripsi, ada kemungkinan penelitian skripsi nanti menggunakan proposal atau menggunakan penelitian evaluasi gitu kan. Evaluasi program saya ya, evaluasi program pendidikan. Oke, itu. Nah, kemudian yang kedua, coba di instrumen, Mbak. Instrumen dan cara memperoleh data. Sepertinya tadi saya melihat ada istilah-istilah yang perlu dibetulkan ya. Ya, sumber data. Dari atasnya dulu, Mbak. Dari atasnya dulu. Di subbab 2 juga mungkin. Di subbab 2 apa? Oke, jadi tempat dan waktu tadi sudah dimasukan ya, Mas Gayo ya. Di waktunya harus
jelaskan apa itu timeline-nya itu ya. Timeline-nya ada. Kemudian metode evaluasi. Nah, kalau ini penelitian, judulmu kan metode penelitian. Ini juga tempat dan waktu penelitian gitu kan? Ya, bahwa penelitiannya model evaluasi itu nanti bisa penelitiannya adalah penelitian evaluasi, maka dan seterusnya gitu. Jadi biar match dengan judulnya. Kecuali kalau Anda metode evaluasi gitu ya. Nah, ini kan penelitian tuh ini. Ya, gitu kan. Itu bisa jadi metodenya judulnya metode penelitian, tapi penelitian evaluasi. Gitu. Atau terbalik ya, evaluasi program adalah penelitian. Enggak lah. Evaluasi program adalah penelitian. Jadi penelitian ini merupakan evaluasi program gitu boleh ya. Merupakan evaluasi program pendidikan di mana laboratorium dan seterusnya gitu ya. Gitu. Kira begitu ya. Oke. Nah, kemudian di berikutnya Anda dikasih kata kunci aja biar tidak terlalu panjang. Misalnya dikasih ada note catatan itu bisa nggak kamu buat catatan di sebelah kanan gitu. Teman-teman bisa nggak? Misalnya gini, misalnya tambahin dikasih di blog, kemudian kamu klik review. Coba misalnya tadi yang apa itu yang metode tadi, coba metode di blog. Atasnya itu. Kemudian kamu klik di review di atas. Oh ya, ini Pak. Ya. Nah, itu muncul comment kan? Nah, komen ya, komen nanti dikasih komen aja. Ini kan enak gitu. Oh, ada tandanya, ada komennya. Ya, baik Pak. Ya. Gitu ya. Atau dikasih warna juga boleh, nanti kan ingat, oh, kok diwarnain ya, apa masukkan Pak Karmin ya gitu. Sehingga tidak harus dibetulkan sampai detail, nanti kan kelamaan kita nulisnya. Oke, kita terus ke bawah ya, terus ke bawah. Di Romawi 3, ya ini dua ini, betul, jadi gini, tadi di bab 2 itu Dena kita kan mencantumkan metode juga kalau nggak salah ya, metode tentang penelitian evaluasi ya. Iya, kajian teorinya Pak. Kajian teorinya ya. Nah, nanti di bab 2 itu kita kan tidak sedang meneliti atau mengungkapkan penelitian evaluasinya. Jadi itu pada metodologi saja. Jadi sudah betul ini di metodologi, tapi di bab 2 sepertinya tidak harus dicantumkan metode penelitiannya. Karena dia bukan teori yang sedang kita tapi kalau ini menjadi skripsi pertama yang dilakukan, mungkin juga bagus juga sih menjadi bagian teori ya di bab 2. Tapi menurut saya kok itu sebenarnya evaluasi program itu kan hanya metodologi penelitian saja ya, bukan teori yang kita akan kembangkan ya. Tetapi begini Mbak, saudara di bagian ya tadi yang 3 langkah tadi kan metode ya, yang 3 langkah tadi coba lihat 3 langkahnya tadi apa ya, langkah ini antecedent ya, aspek yang digunakan penelitian ini bab 3 betul ini sudah oke ya. 3 kan transaction dan outcome ya tadi yang 3 ya. Iya. Itu udah oke. Jadi itu 3 itu yang menjadi langkah penelitian ya untuk mengambil data dan mengevaluasinya. Sorry ya, ini tuh cucu saya lagi bengok-bengok. Iya, tidak apa-apa. Pak, saya mau bertanya, berarti yang metode evaluasinya kalau misalkan dimasukkan dalam subbab 2 ini pada metode penelitian itu bagaimana Pak? Ya, nggak apa-apa. Ditambahkan di sini. Ya, ditambahkan di bab 3 aja. Di subbab 2, di metode penelitian. Gitu ya. Di bab 1 nggak usah dikasih di bab 1 itu kan isinya teori yang berkaitan dengan teorinya pengelolaan laboratorium ya misalnya ya, dan seterusnya pembelajaran dan kepentingan laboratorium dan pembelajaran begitu kan, bukan sebagai bagian dari metode penelitian. Oke.
Ya, jadi kalau misalnya Anda melakukan penelitian dengan metode atau pendekatannya tertentu, maka pendekatannya itu tidak dicantumkan di bab 2, ya, tapi di bab 3, bagian dari metodologi. Oke, kemudian yang terus ke bawah tadi sumber data ya. Oke, sumber data. Sumber data dulu adalah dari guru mapel, kemudian kepala laboratorium, dokumen autentik itu apa Mbak? Kira-kira Mbak? Dokumen yang mendukung itu Pak, sarana-prasarananya dalam laboratorium. Maksudnya dokumen itu tulisan atau misalnya pedoman praktikum atau petunjuk praktikum atau apa gitu ya? Mungkin ya? Iya, Dokumennya seperti itu Pak. Oke. Yang berhubungan dengan laboratorium. Kemudian kalau alatnya sendiri menjadi sumber data nggak? Misalnya observasi, melihat alatnya gitu? Iya Pak, menjadi sumber data. Soalnya kan ini tadi di rumusan masalah itu juga ada kelengkapan kan? sarana dan Betul. prasarana. Kelengkapan kan? Di Iya. sini masuk enggak? Sumber data enggak di sini? Masuk Pak. Untuk mengumpulkan data mengenai kelengkapan sarana dan prasarana. Nah, kelengkapan ini kan untuk mengumpulkan data kan Anda dari data dari guru, kan? Kepala sekolah. Dokumen autentik ini maksudnya dokumen kan berarti bentuknya kan dokumen ya, bukan alat ya. Iya. Dan seluruh siswa itu nanti akan diwawancara gitu atau Iya, angket. Pak. Mengisi angket. Nah, ini di sini kan tidak muncul Anda punya observer yang datang ke laboratorium untuk mengamati alat yang ada. Belum muncul di sini kan? Apa maksudnya dokumen ini? Bukan. Kalau yang Bukan, dokumen ya? ini, iya bukan Pak. Nah, berarti perlu ada Iya. ada observer atau apa ya, observer atau observer itu kan orang yang melihat ya. Sumber datanya kan berarti ya peralatan laboratorium itu aja. Peralatan laboratorium atau apa ya? Ya laboratorium aja ya, laboratorium yang ada gitu. Laboratorium yang ada untuk menguat data mengenai kelengkapan. Jadi dokumen dan apa ya namanya ya? Kalau observer itu Mbak, observer itu termasuk alat ya sebenarnya ya. Orang yang datang ke situ untuk mengamati. Nah, itu kan berarti alat untuk mengambil kan observer dan lembar observasi. Jadi atau peneliti. Jadi di situ bukan sumber data observer sebenarnya, tapi kalau dipakai sebagai sumber data bukan. Jadi itu aja. Kan surveinya itu kan Anda survei ke sekolah, ya kan? Anda sebagai observer atau orang lain mungkin ya melihat kelengkapan yang ada. Jadi sumber datanya kan laboratorium, fisik laboratorium kan? Iya. Ya, mungkin dituliskan aja ruang laboratorium dan kelengkapannya itu aja. Ruang laboratorium kelengkapannya gitu. Itu sumber data kan? Nah, ruang laboratorium dan kelengkapannya. Ya, untuk mengumpulkan data mengenai kelengkapan sarana-prasarana yang meliputi perabot dan sebagainya itu kan. Jadi kita datang ke sana tidak hanya wawancara kan? Ya, ada wawancaranya, ada angkat ke siswa, ada observer yang datang gitu ya. Iya. Ya. Nah, observer yang datang itu mengamati ruang dan laboratorium dan kelengkapannya itu. Ruang laboratorium kelengkapannya itu adalah observer yang datang nanti. Kemudian peralatan pendidikan, media pendidikan dan sumber belajar lainnya serta penggunaan laboratorium fisika berbasis kurikulum sekolah. Oke. Itu sumber datanya itu ya, sumber datanya banyak ya. Nah, karena sumber datanya banyak, maka harus Anda menentukan instrumennya untuk mengambil data di sumber itu. Piye caranya, Mbak? Instrumennya apa saja yang Anda pakai?
tadi apa? Ada observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi, Pak. Itu teknik gitu namanya, teknik pengumpulan data. Ya, tadi sumber data, kemudian teknik pengumpulan datanya pakai observasi, kemudian survei angket, dan sebagainya. Wawancara itu cara mengumpulkan data. Nah, instrumen itu adalah lembar observasi, angket, itu instrumennya. Kemudian lembar wawancara. Ini Pak, ada di sini. Nah, itu dicampur ya. Oke, boleh enggak apa. Tapi observasi sendiri itu adalah cara mengambil data atau teknik mengambil data. Jadi lengkapi saja, nanti ada sumber data, teknik mengambil data, dan instrumen mengambil data. Nah, gitu. Bedakan ya. Tapi kalau mau diberi judul begini, Mbak. Judulnya nanti gini aja yang itu. Teknik dan instrumen pengambilan data. Nah, gitu. Teknik dan instrumen pengambilan data. Ya, gitu. Data penelitian boleh ya, pengambilan data penelitian. Nah, oke, kalau itu kan sudah dua-duanya kan. Tekniknya adalah observasi, kemudian dilengkapi dengan instrumennya lembar observasi. Oke, betul ya? Sudah oke itu menurut saya ya. Tapi tunjukkan dulu tekniknya dulu. Kemudian yang nomor 2 tekniknya apa, Mbak? Wawancara, oke. Instrumennya apa nanti? Ini Pak, instrumennya ya, lembar atau pedoman wawancara. Iya, lembar wawancara. Nah, nanti ada pedoman wawancara. Jadi lembar wawancara itu maksudnya pedoman wawancara. Harus ada pedomannya, karena kalau wawancaranya nggak ada pedoman kan nanti bisa nek wong Jawa yang deladrah gitu ya. Tahu deladrah gitu apa ya? Iya, tahu Pak. Ya kemana-mana gitu kan, tidak fokus gitu. Maka perlu ada kayit ya, ada kayitnya supaya terstruktur apa itunya wawancaranya. Jadi misalnya pertama ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya sehingga datanya nanti rapi gitu ya, akan menggali satu data yang komprehensif. Oke. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi itu adalah teknik mengambilnya cara dokumentasi. Dokumen yang diambil apa dan bagaimana cara mengambil datanya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mulai data tertulis yang tersimpan dan di dalamnya mencakup informasi-informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi data tentang laboratorium. Oke, jadi di sini apakah semua teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk lebih memperkuat data yang dikumpul? Oke. Dokumentasi ini nanti menjadi data. Bagaimana caranya? Apakah ada dokumen itu sendiri itu dikumpulkan gitu saja, atau ada instrumen yang melengkapinya dari data itu, dari dokumen itu? Dokumen kemudian dimasukkan di instrumen, instrumen dituliskan di situ, atau bagaimana? Itu Pak, disajikan dalam lampiran mungkin bisa. Nah, hasil dokumentasi. Kalau saya kok tetap ada instrumen yang untuk mengumpulkan data dokumen. Misalnya nomor 1 dokumen apa? Pedoman atau dokumen pertama itu adalah alat yang tersedia di laboratorium gitu kan. Misalnya ada nggak dokumen itu? Kan biasanya ditempel kan di dinding lab itu. Nah, itu kan ada, itu 1. Kemudian nomor 2 misalnya pedoman penggunaan alat praktikum atau manual gitu kan misalnya. Kemudian misalnya tata tertib penggunaan lab misalnya, jadwal penggunaan lab dan seterusnya misalnya gitu kan, tertata betul itu. Nah, itu namanya instrumennya. Oke, paham ya? Itu instrumennya. Nah, mungkin nanti bisa ada checklist, ada tidak ada keterangan di belakangnya gitu. Jadi ada checklistnya itu namanya instrumen untuk mendapatkan data dokumen yang ada di lab. Nah, instrumennya ini, jadi ada bentuknya bisa checklist, bisa keterangan nanti belakangnya ya. Ada tidak di belakang ada keterangan mungkin kan? Nah, gitu. Ya baik Pak.
keterangannya apakah masih bagus atau sudah rusak atau sudah dipangan rayap atau apa gitu kan, karena nggak dipakai ya. Nah itu bagus nanti. Saya kira ini sudah penelitian luar biasa ya nanti kalau Anda gunakan ya. Datanya cukup bagus. Oke, nah teman-teman sekalian, ini contoh yang menurut saya juga bagus nanti diterapkan di proposalnya masing-masing ya. Walaupun nanti tidak semua mengambil laboratorium, kan tentunya mungkin mengambil di bagian lain, saya kira dianalogikan dengan punyanya Mbak Dina kita kan oke ya. Oke, itu teknik dokumen. Kemudian teknik angket. Oke, angket ya. Tekniknya angket. Instrumennya apa? Tekniknya itu sebenarnya survei, Mbak ya. Survei. Tekniknya survei. Nah, apa itu instrumennya angket? Ya, tekniknya namanya survei. Itu kan Anda mengambil pendapat orang toh? Iya. Nah, siswa Mak ini diambil ya, siswa. Sumber informasinya siswa. Iya Pak, sama apa guru. Guru juga ya, guru juga. Guru fisika juga mendapatkan survei ya. Oke, nah berarti itu survei. Surveinya itu adalah dengan angket ya, dengan kuesioner ya, boleh angket atau kuesioner. Bahasa asingnya kan kuesioner, kalau bahasa Indonesianya angket. Itu bagus ya, jadi tekniknya survei menggunakan alatnya, instrumennya angket. Oke, sip. Tentu sekalian dijelaskan itu nanti untuk mengambil data apa dari siapa sumbernya ya, bagus. Iya. Nah, kemudian, nah sebelum teknik analisis data, pastikan bahwa ya itu. Terima kasih. Ya. Oh, sebentar ya. Oke, mohon maaf tadi ada gangguan informasi lewat, yaitu Nyonya sedang menyiapkan camilan pagi hari ini di depan meja saya ya. Kayu pasti pengen tuh ya, Kayu Fatoni itu pengen dilatih sama siapa gitu, belum ada Pak ya. Golek gitu. Oke, ini saya masih ada satu lagi masukan ya. Ini karena tampil pertama sehingga banyak masukan ya Mbak Dina kita ya. Nanti yang presentasi akhir-akhir saya kira lebih lagi Pak Tony ya, lebih lengkap lagi nanti ya, supaya ini kan masukan juga buat kalian semua yang lain, nanti dilengkapi sehingga nanti harapan saya yang presentasi terakhir itu sudah tidak banyak masukan karena sudah oke semua lengkapnya. Nah, oke, untuk kemudian karena nanti akan dirancang untuk skripsi, andai kata loh ya, yang penelitian Anda akan sangat bagus kalau setiap instrumen itu ada validasinya, ada proses validasi. Ya, apakah itu tadi yang survei, angketnya itu siapa yang validasi. Kalau untuk skripsi cukup pembimbing nanti sebagai validatornya. Jadi mungkin kalau mau diuji coba ya silakan, tetapi jika tidak, setidak-tidaknya telah divalidasi oleh expert atau oleh ahli gitu kan. Ahlinya siapa? Tidak perlu sebut nama. Nah, tapi nanti kenyataannya adalah pembimbing sebagai expert untuk menjustifikasi bahwa instrumen ini bagus atau valid gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di atasnya kan juga ada tadi kan pedoman wawancara, itu kan juga perlu divalidasi. Jadi apakah itu hanya sak kecekele dari peneliti kan tidak, sudah pernah dikonsulkan mendapat validasi dari pembimbing atau expertnya. Begitu nanti ya dijelaskan ya. Ketika menjelaskan tentang instrumen ini telah divalidasi oleh sudah mendapat judgement dari atau divalidasi oleh ahli. Itu aja nanti dijelaskannya. Tapi semua instrumen harus sudah diterangkan begitu, sudah divalidasi. Tapi itu untuk nanti untuk laporan penelitian ya. Iya, Pak. Proposal misalnya, proposal seperti ini ya diterangkan aja yang nanti akan divalidasi kemudian gitu. Proposal kan belum ya. Belum lakukan.
Tapi akan sangat bagus sebenarnya kalau ketika Anda menuliskan proposal itu, nanti ketika skripsi ya, itu instrumen sudah ready, gitu, siap dan siap dipakai, itu bagus banget itu. Jadi kalau misalnya teman-teman para mahasiswa yang di sini, kalian pasti akan menyusun skripsi kan? Nah, secara umum saja bahwa ketika Anda menyusun proposal untuk skripsi nanti, itu di bab 3, instrumennya sudah ready, kalau perlu sudah divalidasi, sudah diuji coba misalnya, itu sangat bagus ya, sangat bagus. Tapi kalau belum, tidak-tidaknya sudah kamu siapkan draft instrumennya. Misalnya saya tanya, loh, benar kita nanti untuk survei itu seperti apa surveinya? Kayak apa sih instrumennya? Nah, kamu tunjukkan ini loh Pak, nah, ini loh Bu, bentuknya instrumennya begini. Gitu. Nanti loh ya, skripsi nih, proposal skripsi ini kan persiapan ya, nanti ketika memang benar-benar Anda akan angkat sebagai proposal skripsi, maka harus sudah ada itunya. Sebaiknya ya sudah ada instrumennya. Jika ditanya, loh nanti kalau menggunakan wawancara itu gimana? Apakah tidak kesana kemari? Enggak Pak, Bu, karena kami menggunakan guide di dalam proses wawancara. Bentuknya seperti ini dan ini. Oh, itu mantap banget ya. Dosen akan mantuk-mantuk itu nanti pengujinya. Oke, berarti siap tenan nih dana kita untuk penelitian. Itu segera contoh ya. Yang terakhir ini subbab 5 kan analisis nih. Teknik analisisnya tadi pakai apa Mbak? Persentase Mbak? Iya Pak, yang kuantitatif. Data analisis kualitatif. Ini apa maksudnya ini? Kualitatifnya. Itu Pak, apa presentasi yang dari kuantitatif itu nanti dikonservasikan ke kualitatif. Mau dijelaskan secara kualitatif? Iya Pak. Cara menjelaskannya menggunakan yang mana? Urutan tadi itu? Outcome, macam-macam tadi itu, atau bagaimana? Cara yang outcome saja Pak. Jadi, oh, yang outcome saja? Iya. Jadi misalkan sarana dan prasarannya lengkap, berarti nanti misalkan setelah dihitung itu skor dari angket cukup baik, maksudnya 50% ke atas, berarti nanti dikonservasikan ke kualitatif. Misal kelengkapan sangat baik atau cukup baik begitu Pak. Itu yang kualitatif? Iya, dikit. Kalau yang kuantitatif, yang bawah ini? Ini buat yang menghitung persentase dari angketnya tuh, skor angket. Oh, tingkat kelengkapannya. Apa saja yang dipersentase di sini nanti? Coba saya baca dulu ya. Langkah yang digunakan itu adalah melalui instrumen angket, yaitu penskoran jawaban responden, menjumlahkan skor total masing-masing respon komponen, melompokkan skor responden berdasarkan tingkat kecenderungannya. Penskoran yang digunakan dalam penelitian evaluasi ini tergantung data yang dikumpulkan dan respondennya. Untuk data pelaksanaan praktikum fisika berbasis kurikulum menggunakan skala, ini skala Likert ya, skala 4 ya? Iya Pak. Perhitungan persentase di idealnya setiap butir menyatakan pada. Ini berarti skor yang terkumpul dibagi skor total yang mestinya maksimal ya, dikali 100%. Nah, ini perlu penjelasan Mbak Dina kita ya. Penjelasannya adalah ya ini akan diberlakukan untuk apa saja. Artinya untuk hanya kelengkapan saja atau juga manajemennya dan sebagainya. Kelengkapan dan keefektifannya sih Pak. Kelengkapan dan keefektifan. Iya. Efektif penggunaan sekolah, penggunaan laboratorium. Laboratorium, iya. Ya harus dijelaskan nanti Mbak. Iya, Pak. Jadi efektivitas itu menggunakan apa datanya, kemudian kelengkapan kan, kalau kelengkapan mungkin kan bisa menggunakan kuantitatif ya, kelengkapan itu misalnya nanti instrumennya itu juga menunjukkan apa ya, katakanlah pertanyaannya apakah ada pedoman
menggunakan alat nanti kalau ada kan 4, kalau ada tapi sebagian 3, mungkin sama sekali nggak ada 0 atau 1 misalnya ya, 1 ya. Dan seterusnya gitu ya. Kira-kira begitu mungkin ya bentuknya ya. Iya, Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya kalau belum ada instrumennya sih agak menerawang saya nanti bagaimana mendapatkan datanya ya. Terus data yang dipakai itu kan ini masih samar-samar. Kalau hanya persentase saja, persentase nanti terus kesimpulannya kira-kira apa Mbak? Apakah analisis kamu nanti itu bisa menjawab pertanyaan yang 2 tadi itu? Ya, jadi kita cross check dulu ya, 2 ini tadi analisis kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif apakah menjawab nomor 1, apakah kuantitatif ini menjawab nomor 2 atau bagaimana? Coba di cross check Pak. Kan tadi rumusan masalahnya ada apa itu namanya, Pak? Kelengkapan sarana dan prasarana itu bisa di cross check dengan kuantitatif, serta dari kuantitatif itu nanti dikonservasikan ke kualitatif yang tadi kelengkapannya. Bukan konservasi, konversi. Oh iya, maksudnya Nah, kalau konservasi itu pemulihan kembali, misalnya hutannya gundul dikonservasi tanam kembali. Gitu. Iya. Dikonversi ya. Iya, maksudnya dikonversi. Kemudian untuk yang menjawab yang rumusan masalah kedua itu tadi itu nanti bisa yang kualitatifnya, Pak. Bagaimana penggunaan laboratorium fisika selama pembelajaran? Nah, itu jawab piye? Kalau bagaimana kelengkapan kan mungkin dengan persentase tadi ya terjawab ya. Iya. Kalau begitu nanti cara menganalisisnya Mbak. Maksudnya berarti diwalik engko sing tadi yang kuantitatif yang persentase itu di atas untuk menjawab nomor 1 dulu. Kemudian nanti nomor 2 yang kualitatif itu untuk menjelaskan bagaimana penggunaan berarti kan efektivitas penggunaan. Mungkin Mbak Dena kita langsung aja di situ bagaimana efektivitas penggunaan laboratorium gitu kan. Itu jauh lebih tepat sasaran kan, bagaimana efektivitas penggunaan laboratorium. Nah, kalau efektivitas berarti harus ada ukurannya. Efektif itu ukurannya apa gitu kan? Apakah tidak ada ukuran-ukuran ini? Ukuran-ukuran kuantitatifnya atau sekedar kualitatif saja? Hasil informasi dari guru, siswa bahwa ini sudah efektif itu? Iya, ya. Pendapatnya Mbak Nedra kita bi. Kalau saya mikirnya tuh Pak, yang dari hasil wawancaranya itu. Tapi jadi, ya agak itu kan perseption dari guru, dari siswa ya, karena angket kan, wawancara dan angket ya. Hasil wawancara apakah sudah efektif Bu gitu. Wah efektif banget nah itu sudah bagus. Kan nggak bisa diukur kalau efektif banget gitu kan, hanya informasi informasi lisan saja atau oral saja. Sementara efektivitas itu mestinya efektivitas pakai V Mbak yang belakang Mbak, efektivitas karena F belakang itu biasanya betul gitu, bagus ya. Ya, mungkin bisa pakai itu Pak hasil sikap ilmiahnya siswa. Nah, kalau sikap ilmiah boleh ya diukur sikap ilmiah siswa. Kemudian kalau penggunaan lab itu efektif bila apa itu perlu kamu cari lagi itu instrumennya, efektivitas. Jadi nggak cukup kayak dengan data tadi itu, dengan sumber data dan data tadi yang kamu kumpulkan sepertinya menurut saya loh ya ini ya nggak cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 2 itu, karena efektivitas itu perlu ada data-data tambahan ya, misalnya apakah mendukung proses pemenuhan capaian pembelajaran misalnya ya di mapel tertentu, misalnya mapel apa pada KD apa misalnya. Nah itu sepertinya perlu ada data itu Mbak. Nah kita. Iya Pak, nanti saya tambahkan di instrumen. Betul.
instrumen maupun di analisis ya. Berarti Iya. tidak sekedar hanya hasil observasi, hasil angket dan wawancara, tapi kalau Mbak Dina kita ingin mendapatkan data efektivitas loh ya. Efektivitas maka sepertinya kok perlu data kuantitatif ya, bukan hanya kualitatif menurut saya malah. Iya. Data Iya, Pak. kuantitatif yang hubungannya antara pengaruh kelengkapan lab itu dengan outcome tadi, ya kan? Outcome-nya kan belum Anda gunakan kan? Outcome itu bentuknya apa nanti outcome itu? Outcome-nya Outcome yang Anda maksud kira-kira apa nanti outcome-nya yang diukur? ya tadi Pak, selain kelengkapan juga penggunaan. Bukan outcome, bukan kelengkapan. Outcome itu adalah ketika lab itu akan menghasilkan apa, itu outcome. Misalnya tadi sikap ilmiah. Iya ini Pak. Tapi tadi kok ada ada apa ya? Ada sedikit yang sikap ketuhanan ya tadi. Saya bacanya ada satu kalimat itu di akhir kalimat itu ada kalimat tentang moral atau apa ya tadi ya? Sempat nggak kamu baca di sana ya? Jadi, sikap ilmiah kan beda dengan moralitas ya, agak berbeda. Iya, ini sikap ilmiah Pak saya menulisnya. Oke, sikap ilmiah aja ya. Iya. Nanti berarti Mbak Dina kita perlu mengukur sikap ilmiah. Iya perlu. Oke, baik. Sikap ilmiah, misalnya rasa ingin tahu tinggi atau apa atau macam-macam ya. Nah, nanti diukur itunya baru. Kalau itunya tinggi atau bagus, impact-nya dari lab berarti Anda bisa mengatakan efektif loh untuk meningkatkan itu. Tetapi cara analisis itu yang agak repot. Kamu kan nggak punya data sebelum pakai lab dan sudah pakai lab. Iya. Hanya satu data saja kan, data tentang sikap ilmiah. Nah, bagaimana apakah sikap ilmiah itu benar-benar akibat dari lab atau akibat dari yang lain kan kita nggak tahu itu. Nah, kecuali kalau ada program begini, Mbak. Sebelum empowering apa ya? Sebelum pemberdayaan lab itu kamu ukur dulu siswanya, oke? Program sebelum dilaksanakan, sebelum pelaksanaan program itu Anda ukur dulu sikap ilmiah siswa, oke? Kemudian program dilaksanakan dalam waktu misalnya setahun atau setengah tahun, dilaksanakan program itu 1 semester, kemudian di belakangnya diukur lagi itu tentang sikap ilmiah. Ternyata pemberdayaan laboratorium itu mampu meningkatkan sikap ilmiah. Buktinya apa? Pre begini, post begini dibandingkan dengan peningkatan atau gain sekian. Gainnya nanti kan ada kan rendah, sedang, tinggi, itu kan nanti ada itu. Itu bisa. Tapi kalau hanya data post saja, terus dia menyatakannya ya, apakah benar-benar itu akibat dari penggunaan lab kan kita nggak tahu ya tentang sikap ilmiah itu. Paham nggak Mbak? Iya paham Pak. Ya, jadi nanti itu ada pembandingnya, betul ada pembandingnya. Nah, kecuali kalau misalnya pembandingnya anak-anak di situ juga yang tidak mendapatkan program itu, ada nggak ya? Satu kelas tertentu yang tidak mendapatkan program itu, tidak merasakan program itu, program pemberdayaan lab tadi itu. Nah, itu mungkin bisa membandingkan, tapi harus diukur sama di awalnya ya, artinya kondisinya sama. Kemudian ini kelas yang ini ternyata mendapatkan pemberdayaan program pemberdayaan lab, yang anak yang lain kelas yang lain tidak gitu. Nah, kemudian dibandingkan di akhirnya, itu boleh. Oh ya Pak, bisa. Tidak menggunakan pre dan post, tapi menggunakan bandingkan di yang dikenai dan tidak dikenai, itu dibandingkan. Ya, kelas eksperimen. Ya, gitu. Iya. Itu ya, kira-kira ya. Iya. Dia mirip-mirip eksperimen tapi tidak eksperimen murni, tapi itu hanya ya membandingkan dari yang dikenai program dan tanpa dikenai program. Ya, jadi ya eksperimen sih ya. Begitu, Pak Nagita. Ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan. Sudah Pak. Ya, oke ya. Masih ada 10 menit bagi teman-teman yang lain mau bertanya. Mungkin ada tanda tanya bagi teman-teman yang sudah menyusun proposal, mungkin ada
kok beda dengan saya ya, nanti kalau saya bagaimana ya, gitu boleh bertanya coba. Pak Tony wis gawe burung? Selesai. Jelas ya, oke, nanti kamu presentasi rata tak seneni kok ya. Oke, berarti sudah jelas. Pak Tony udah jelas ya. Baik, untuk itu saya kira sementara itu saya mengapresiasi apa yang dibuat Mbak Dina kita dan Mbak Aski ya. Semoga nanti Mbak Ariska ya bisa dilaksanakan. Kalau bisa Mbak Ariska juga persiapan membuat mirip-mirip dengan itu, karena ini berdua ini ya, berdua nanti mirip dengan itu yang misalnya mau dipakai di mana di Banjar ya. Itu saya kira lebih bisa implementatif dikondisikan, disesuaikan dengan kondisi yang ada di Banjar ya, Banjarnegara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi bagus, nanti kemudian dilengkapi dengan sebaik-baiknya. Ini bisa digunakan untuk membuat skripsi nanti ya. Silakan Mbak Dina kita kalau mau teruskan. Baik. Yang teman-teman yang lain juga mirip-mirip dengan itu, tetapi menggunakan tempat lain, kemudian bukan lab tapi yang lainnya gitu kan. Misalnya program peningkatan program peningkatan kebersihan sekolah misalnya, itu kan program, tapi yang edukatif, yang sedikit edukatif lah boleh juga ya. Itu silakan nanti dilakukan dengan cara yang mirip-mirip sama. Saran saya ya programnya tidak penghijauan atau kebersihan lingkungan, tidak lah ya, yang sedikit ada fisikanya gitu ya. Tadi kan punya Dina kita kan laboratorium ya, saya kira itu bagus, itu kan ada kaitannya dengan fisika. Kalau yang umum-umum begitu, kebersihan selokan itu yang nggak masuk lah ya, itu bukan program yang dekat dengan fisika. Demikian, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Mohon nanti di pekan depan bergabungnya agak sesuai dengan kesepakatan ya, kecuali Pak Karmin ada persoalan misalnya sepakati ya hari ini jam 8 lah, oke jam 8 baru gabung. Tadi sepertinya kok malas-malasan bergabung gitu ya. Atau bosan ketemu dengan Pak Karmin, Gayo itu kan kemarin sudah ketemu dengan saya tuh, ketemu lagi Pak, bosan sama Pak Karmin. Ya enggak apa-apa, bosan aku ya milih bosan nanti ya. Ini dari 20 mahasiswa, bahkan kita berapa sih Mbak mahasiswa kita itu? Sepertinya kalau nggak salah kita punya 20 ya. 20 yang bergabung 16. Yang 4 tidak bergabung bersama kita. Oke. 16 pun sepertinya yang di sini hanya 15 ini ya. Yang presensi 16 tapi yang di sini hanya 15 loh ini. Berarti ada yang nggak bergabung tapi presensi ya. Ya apa-apa lah. Oke, gitu Mas Fatoni. Nanti teman-teman digerakkan lagi ya supaya bergerak dan bergetar hatinya untuk bisa bersama-sama dengan kita di sini. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf segala khilaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.